Ya, jadi kita saat bicara problematika umat, kenapa sih umat ini tidak bisa bersatu misalnya? Ya. Ternyata karena ada satu qadhiyatul kubro, ada masalah yang begitu besar. Apa itu? Pemahaman terhadap dua kalimat syahadah. Artinya, kalau umat Islam memahami dua kalimat syahadah dengan benar, pasti akan terjadi satu persatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ba'atsa bil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Allah, Madinah Silaturahim dan Majelis Taklim kita ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya mari kita menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah berikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan ya, nikmat umur ya. Kita dijumpakan di tahun 2025 dan sekaligus kita ada di bulan haram ya, ini di bulan Rajab. Ini satu kenikmatan yang luar biasa karena ada dua momen sekaligus. Yang satu kita diberikan kesempatan masuk di tahun baru Masehi, sisi yang sama kita juga dijumpakan dengan salah satu bulan mulia yang bulan Rajab. Maka tentunya kita juga bersyukur kepada Allah SWT karena pada malam hari ini lagi-lagi kita diberikan kesempatan untuk dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang mulia dalam rangka menggaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah bagi satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya yang kedua, salat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelanjutnya. Dan semoga Allah menjadikan kita senantiasa istiqomah untuk diri di salah Rasulullah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, lagi-lagi kita senantiasa sampaikan ya, kita ada di majelis yang mustajabah, kita ada di majelis yang mulia, kita yang ada di majelis yang senantiasa dihadiri oleh para malaikat untuk mengaminkan doa-doa kita, untuk kita mohon pada Allah semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, keluarga kita dan putra-putri kita semua. Allahumma amin. Terakhir kita doakan saudara kita khususnya keluarga besar Jamaah Masjid UI Islam ini ya, semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit gitu ya, Allah berikan jalan keluar yang terbaik buat yang diuji Allah dengan masalah-masalah kehidupan, dan Allah mudahkan seluruh urusan kita dan nantinya kita dimatikan dalam kondisi husnul khotimah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, pada malam hari ini kita memulai satu kitab yang baru ya. Kalau pertemuan yang lalu kita bicara mukadimah, maka hari ini kita bicara masalah sudah masuk pada kontennya, yakni bab yang pertama. Di bab yang pertama ini kita akan membahas terkait dengan makna syahadah gitu ya. Di mana dua kalimat syahadah ini saya yakin kita tidak asing ya buat kita semua ya. Kita senantiasa sampaikan dua kalimat ini ya di dalam lisan kita, dalam sholat, dalam adzan, dalam banyak kesempatan kita senantiasa sampaikan dua kalimat syahadat tersebut. Maka tentunya Bapak Ibu Allah, ini penting kita coba senantiasa evaluasi gitu ya, supaya kita pahami dengan benar ya. Karena seringkali banyak diantara kita yang hanya menghafal kalimat syahadat tersebut dan bisa menyebutnya dengan fasih gitu, dikatakan seperti itu di kitab ini. Namun yang menjadi pertanyaan, sejauh manakah makna kalimat syahadatain atau dua kalimat syahadat tersebut ini kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam ini gitu ya.
Sehingga Bapak Ibu Allah, maka tentunya nanti kita akan masuk dalam banyak hal. Yang pertama kita akan masuk yakni ahamnya asyhadatain. yakni kepentingan atau urgensi dua kalimat syahadat tersebut. Bapak Ibu yang Allah, satu ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yakni beliau sabdakan bahwasanya barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain yang patut disembah kecuali Allah semata, gitu ya, dan bersaksi bahwa dan tidak mensekutukannya, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan utusan Allah, bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, gitu ya, serta rohnya dicampakkan kepada diri Maryam. Surga dan neraka adalah hak, gitu ya. Ia akan dimasukkan ke dalam surga Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, Allah telah mengharamkan badannya untuk disentuh api neraka. Ini Bapak ya Allah, ini hal yang luar biasa yang tentunya harus kita jadikan motivasi buat kita, ya, bahwasanya saat kita memahami dua kalimat syahadat dengan benar, itu menjadikan kita terselamatkan dari api neraka, maka pasti kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu ya Allah, maka tentunya ada 5 hal, gitu ya. Ya, ada 5 hal yang harus kita pahami terkait dengan pentingnya dua kalimat syahadat tersebut. Sebelum nanti kita di pertemuan berikutnya, kita akan bicara terkait dengan makna tersebut. Yang pertama kita masuk terkait dengan ahamnya atau kepentingan dua kalimat syahadat tersebut. Bapak Ibu yang Allah, kita tahu persis, ya, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu adalah merupakan rukun Islam yang pertama, ya, kita semua tahu. Kemudian urgensinya atau pentingnya syahadat tersebut ini karena syahadah sebagai dasar dan azas bagi rukun Islam tersebut, ya, rukun Islam yang lainnya, ya. Dan yang tidak kalah penting, ternyata dua kalimat syahadah ini juga merupakan tiang untuk rukun iman dan din tersebut. Dan Bapak Ibu yang Allah, maka kedua kalimat syahadah ini juga menjadi roh atau semangat inti dan sekaligus landasan dari seluruh ajaran Islam. Sehingga Bapak Ibu Allah, ini menunjukkan betapa pentingnya. Bapak Ibu yang Allah, satu ketika pada saat Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, kemudian beliau mencoba menyampaikan dakwah ini kepada Bani Hashim, pada keluarga beliaunya. Yang kita tahu pula bahwa Rasulullah ini adalah satu pribadi yang dikenal dengan kejujurannya, dikenal dengan keamanannya, ya, syidik, amanah dan sebagainya. Jadi sifat-sifat itu dimiliki Rasulullah sebelum menjadi Rasul. Sehingga sampai bahasanya itu siapapun yang datang ke kota Mekah, maka kalaupun untuk mencari informasi kebenaran, datangnya pada Muhammad. Sehingga akhirnya Rasulullah begitu mendapatkan wahyu pertama untuk menyampaikan dua kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beliau kumpulkan famili beliau, ya, yakni Bani Hashim. Kemudian di situ disampaikan kepada Bani Hashim ini, gitu ya, jika aku sampaikan di balik gunung ini ada sekelompok pasukan yang mau menyerbu kalian atau mau memerangi kita, apakah kalian percaya? Jangan bayangkan, perhatikan, ya. Ini jawab mereka, ini di dalamnya ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, gitu ya. Ada yang nanti jadi musuh Rasulullah. Ya. Dia sampaikan, percaya Muhammad, karena engkau tidak pernah sekalipun, jangan bayangkan, engkau tidak pernah sekalipun berbohong pada kami, engkau tidak pernah sekalipun mendustai kami, engkau senantiasa berbuat baik kepada kami. Artinya tidak ada celah sedikit pun. Sehingga Rasul mendapatkan gelar Al-Amin. Sehingga Rasulullah SAW kemudian setelah itu menjadi pancingan pertama bahwa betapa mereka semua percaya terhadap pribadi beliau, maka beliau sampaikan, maukah aku tunjukkan satu kalimat? Jika kalimat ini kalian pegang, kalian akan menjadi pemenang, ya. Kalian akan menguasai Arab dan sekitarnya. Bahkan kalian akan menguasai dunia ini, dan kalian akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu ya Allah, apa yang terjadi? Abu Jahal beliau nyampaikan, wahai Muhammad, jangankan satu kalimat, 10 kalimat pun akan kami lakukan jika itu benar-benar kita akan menguasai Arab dan sekitarnya. Jika itu benar-benar kita akan bisa menguasai dunia ini, kata, karena mereka orientasinya duniawi.
Maka Rasulullah SAW saya mengatakan tidak, cukup satu kalimat. Kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini satu kalimat ringkas yang akhirnya ternyata langsung ada perlawanan dari Abu Jahal, Abu Lahab dan yang sebarisan dengan dia mengatakan, wahai Muhammad, jika itu yang engkau inginkan, maka kalian akan diperangi oleh orang Arab dan sekitarnya. Jika itu yang kalian inginkan, kamu akan diusir dari kota Mekah ini. Itu terjadi. Ini contoh Bapak Ibu yang Allah, ini satu hal yang harus kita cermati, betapa dua kalimat syahadah ini memang memiliki satu hal yang luar biasa terkait dengan kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu yang Allah, kenapa itu bisa terjadi? Karena orang-orang Arab saat itu paham betul kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi sebelum dijelaskan mereka udah paham ada konsekuensi apa yang harus dia dapatkan gitu ya, terus kemudian dan sebagainya ya, ini dia paham. Maka saat kita sudah menyadari dengan dua kalimat syahadat tersebut, maka kita harus juga memahami itu secara benar. Gitu ya, baik. Bapak Ibu yang Allah, di dalam kalimat ini disebutkan ya, nanti ada 5 hal yang menjadi kepentingan atau urgensi daripada atau ahamnya asyhadatain. Yang pertama yakni disebutkan bahasanya syahadah ini merupakan madkhal ilal Islam, gitu ya, pintu masuk ke dalam Islam. Itu yang pertama nanti. Kemudian yang kedua yakni khulasah ta'alimul Islam, gitu ya, intisari ajaran Islam. Baik, nanti kita jelaskan masing-masing ya. Kemudian yang ketiga yakni asasul inqilab, yang dasar-dasar perubahan. Kemudian yang keempat nanti adalah hakikat dakwah ar-rasul, jadi hakikat dakwah seluruh para nabi, mulai Nabi Adam dengan nabi yang terakhir, seluruh membawa dua kalimat syahadat tersebut. Kemudian yang terakhir nanti yang kelima adalah dua kalimat syahadat merupakan fadhail azimah, ganjaran yang besar. Baik, Bapak Ibu yang Allah, ngapunten, nanti kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan disampaikan langsung nggih mawon nggih, enggak apa-apa ya, harus nunggu selesai. Baik, yang pertama Bapak Ibu, dua kalimat syahadah ini merupakan pintu masuk ke dalam Islam, mudkhal al-Islam. Artinya tanpa dua kalimat syahadah ini tidak mungkin seseorang akan dianggap sebagai umat Islam. Artinya kalau mereka belum mengucapkan dua kalimat syahadat, ya sebaik apapun dia, sebanyak apapun kebaikan yang dia lakukan untuk di dunia ini, tidak ada gunanya. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi setelah mereka belum mengucapkan dua kalimat syahadah, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebaik apapun dia, sedermawan apapun dia, semanfaat apapun dia dalam kehidupan, tidak ada gunanya. Oke, baik. Bapak Ibu Allah, kenapa dua kalimat syahadat Rasulullah menjadikan madkhal ilal Islam, pintu masuk Islam? Yang pertama disebutkan di sini bahwa sahnya iman seseorang adalah dengan menyatakan dua kalimat syahadat. Saya ulang lagi ya. Sahnya iman seseorang adalah dengan menyatakan dengan lisan, gitu ya, dua kalimat syahadat tersebut. Sehingga Bapak Ibu Allah, ini jelas ya, kalau ada yang masuk Islam gitu ya, jadi mualaf itu, maka itu pintunya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga bersyukurlah kita, beruntunglah kita sudah sejak lahir dan sering mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Tinggal bagaimana kita mencoba memahami dengan benar sehingga nanti kita tahu persis konsekuensinya, dan nanti kita akan mendapatkan buah yang semestinya akan kita dapatkan dengan dua kalimat syahadat tersebut. Baik. Sehingga Bapak Ibu lagi, sahnya iman seseorang adalah dengan mengucapkan atau menyatakan dua kalimat syahadat tersebut. Tanpa mengucapkan kalimat tersebut atau kalimat syahadatain, maka amal yang dikerjakan bagaikan abu atau fata morgana, ya, yang terlihat rapi tapi tidak ada. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu ya, tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, maka seluruh amal dia, kebaikan yang dilakukan bagaikan abu, ya, atau bahkan fata morgana, ya, tetapi tidak ada. Jadi Allah menyebutkan bagaikan debu yang berterbangan, bagaikan amal baik sekalipun yang tidak didasari oleh dua kalimat syahadat. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah, nanti kita akan jumpai betapa Rasulullah juga bersabda dalam hadis beliau ya, pernyataan Rasulullah tentang misi la ilaha illallah dan kewajiban manusia untuk menerimanya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mohonlah ampun
bagi dosamu dan bagi dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Jadi lagi-lagi Bapak Allah, ini yang perlu kita cermati. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dua kalimat syahadah ini merupakan kesempurnaan iman seseorang itu bergantung kepada pemahaman dan pengamalan dua kalimat syahadah. Jadi yang pertama tadi itu menjadi kunci masuk ya, menyatakan bahwa sahnya iman seseorang dengan dua kalimat syahadah. Ternyata yang kedua, dengan dua kalimat syahadah itu menjadikan kualitas iman kita itu sangat bergantung pada pemahaman kita dan pengamalan kita terhadap dua kalimat syahadah tersebut. Ya, ini penting. Nanti kita pada berikutnya kita akan masuk pada inti daripada terus. Cuman kita harus pahami dulu dua kalimat syahadah itu ternyata maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, jadi dua kalimat syahadah yang merupakan madkhal ila Islam atau pintu masuk ke dalam Islam ini, dia juga menjadikan pembeda manusia muslim atau kafir. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu Allah, jadi dua kalimat syahadah itu menjadi pembeda manusia tersebut apakah dia muslim atau kafir adalah dengan dua kalimat syahadah. Jadi ini yang harus kita cermati Bapak Ibu ya. Jadi tidak main-main ya, sehingga satu ketika pada satu peperangan ya, sahabat sempat mengalahkan orang kafir gitu ya. Kemudian pas mau ditebas gini, dia mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Tetapi sahabat tidak percaya gitu ya. Tidak percaya sehingga tetap ditebas gitu ya. Yang dia berasumsi bahwa dia mengucapkan dua kalimat syahadah ini hanya untuk menyelamatkan dirinya gitu ya. Tapi begitu ini sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah marah. Gitu ya. Jadi tidak boleh. Jadi setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadah, maka itu dia mendapatkan hak untuk dilindungi, tidak boleh ditumpahkan darahnya dan sebagainya. Tetapi kalau kamu tidak percaya, bedah ini dadanya gitu ya. Bahasanya Rasulullah seperti itu. Artinya lagi-lagi begitu dua kalimat syahadah itu menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Ya, maka tentunya harusnya ini ya Bapak Ibu, kalau mau ngurus KTP gitu ya, kamu muslim atau enggak? Misalnya katakan Islam, ya udah baca dua kalimat syahadah itu ya, otomatis gitu ya. Itu menjadi satu syaratnya. Baik Bapak Ibu yang Allah, kemudian disebutkan dalam kitab ini pula bahwa dua kalimat syahadah yang merupakan madkhal ilal Islam atau pintu masuk Islam tadi itu merupakan dasar ya setiap manusia telah bersyahadah rububiyah ya, di dalam alam arwah ya. Tetapi itu saja belum cukup ya, lagi-lagi di dalam surat ke-7 ya, ayat ke 172 maaf. Itu Allah SWT juga berfirman ya, di mana di situ saya coba saya ini. Jadi di situ di Al-A'raf ya 172 ya. Di mana dikatakan sesungguhnya dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam ya dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, benarkah aku ini Rabbmu? Kemudian kita semua menjawab bala ya, kalau kita menjawab bala, betul, syahidna, dan kami semua menjadi saksi. Hal ini Allah lakukan, lagi-lagi kami lakukan bahasa Allah, agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan bahwa sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu Allah, seluruh kita yang terlahir itu sebenarnya ruh yang ditiupkan pada kita adalah ruh yang sudah dipersaksikan Allah dengan rububiyah. Alastu birabbikum, benarkah aku ini Rabbmu? Kita semua menjawab bala, betul, syahidna, dan kita semua bersaksi. Sehingga Bapak Ibu Allah, itu ternyata tidak cukup untuk menjadikan keislaman kita gitu ya. Maka pada saat kita terlahir ini, kemudian apalagi di usia balik kita diperintahkan dan diwajibkan mengucapkan dua kalimat syahadah dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau nanti dalam bahasa lain kita akan temukan bahwasanya yang pertama ini adalah syahadah rububiyah gitu ya. Bagaimana kita mengakui Allah sebagai Rabb kita mengakui Allah sebagai orang zat yang senantiasa mencukupi seluruh kebutuhan kita. Itu artinya seluruh manusia itu mengakui bahwa seluruh kebutuhan kehidupan dia Allah yang mencukupinya.
Tetapi itu tidak cukup ya untuk masuk dalam konteks keislaman seseorang. Tidak cukup untuk menjadikan seluruh amalnya diterima oleh Allah SWT. Maka dibutuhkan kalimat syahadah ilahi uluhiyah, asyhadu an la ilaha illallah ya. Baik, Bapak Ibu Allah, lagi-lagi itu lakukan Allah karena untuk memberikan satu kepastian bahwa nanti tidak ada satupun yang akan mengatakan, ya Allah, kami tidak pernah mengenal Engkau. Ya. Siapapun dia, gitu ya. Karena sesungguhnya dia telah diberikan roh yang suci tadi. Bapak Ibu yang Allah, maka di sini berikutnya disebutkan bahwa dua kalimat syahadah merupakan pintu atau madkhal ila Islam ini. Itu pentingnya untuk mengerti, memahami dan melaksanakan dua kalimat syahadah tersebut. Ya, manusia berdosa akibat melalaikan pemahaman dan pelaksanaan dua kalimat syahadah tersebut. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu Allah, ini tegas sekali bagaimana kita mengatakan bahwa sesungguhnya penting buat kita sebagai umat Islam yang mengucapkan dua kalimat syahadah tersebut untuk memahaminya, untuk mengerti dan melaksanakan dua kalimat syahadah tersebut, gitu ya. Baik Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya nanti juga kita dapatkan bahwa sesungguhnya dua kalimat syahadah itu yang menjadi pintu masuk dalam Islam ini juga merupakan manusia akan menjadi kafir karena menyombongkan diri terhadap kalimat la ilaha illallah, gitu ya. Jadi nanti begitu di dalam surat ke-7 ayat ke-25 disebutkan bahwa sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, ya. Itu menjadi orang yang kafir. Bapak Ibu yang Allah, kemudian disebutkan di sini pula bahwa sesungguhnya dua kalimat syahadah yang dapat bersyahadah dalam arti sebenarnya adalah hanya Allah SWT, para malaikat dan orang yang berilmu, yaitu para nabi dan orang yang beriman kepada mereka. Terakhir disebutkan di sini bahwasanya manusia bersahadah di alam arwah sehingga fitrah manusia itu mengakui keesaan Allah SWT. Ini perlu disempurnakan di dunia dengan membaca dua kalimat syahadah, yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak ya Allah, itu yang pertama ya. Lagi-lagi kita harus memahami dua kalimat syahadah itu menjadi pintu masuk ke dalam Islam. Baik, ada beberapa hujah yang perlu disampaikan di sini. Yang pertama, yakni disebutkan Rasulullah dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk mengajarkan dua kalimat syahadah sebelum mengajarkan yang lainnya. Saya ulang lagi ya. Jadi Rasulullah memerintahkan pada Mu'adz bin Jabal untuk mengajarkan dua kalimat syahadah sebelum mengajarkan yang lainnya. Artinya Bapak Ibu silahkan kita semua belajar apapun ya, belajar ekonomi, belajar teknologi, belajar ilmu apapun ya, tetapi jangan pernah lupakan untuk belajar terkait dengan dua kalimat syahadah. Ini penting ya. Termasuk nanti saat kita bicara masalah qadhaya fi dakwah ya, qadhiyatul ummah. Ya, jadi kita saat bicara problematika umat, kenapa sih umat ini tidak bisa bersatu misalnya? Ya. Ternyata karena ada satu qadhiyatul kubra, ada masalah yang begitu besar. Apa itu? Pemahaman terhadap dua kalimat syahadah. Artinya kalau umat Islam memahami dua kalimat syahadah dengan benar, pasti akan terjadi satu persatuan. Ini yang harus kita pahami. Baik, Bapak Ibu ya Allah, maka berikutnya ada hadis lagi yang mengatakan bahwa pernyataan Rasulullah terkait dengan misi la ilaha illallah dan kewajiban manusia untuk menerimanya. Bapak Ibu ya Allah, kemudian di dalam surat 47 ayat ke-19 ya, Allah juga firmankan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggalmu. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasul juga diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa meninggal sedang ia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, maka ia masuk surga. Jadi lagi-lagi kan. Kemudian yang berikutnya juga disebutkan bahwa sungguhnya di dalam surat Ali Imran 18 ya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, gitu ya, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bapak Allah, kemudian juga disebutkan pula di sini bahwasanya di dalam surat ke-25 ayat ke-23,
dan kami menghadap kepada apa yang mereka telah kerjakan dan amal baik mereka, lalu kami jadikan dia debu dan berterbangan. Artinya Bapak Ibu Allah, ini memberikan satu penegasan orang yang melakukan satu kebaikan, ya, kebaikan apapun ya, katakanlah dia dermawan, dia menyumbang dan sebagainya ya. Jadi di Pecandian itu ada Bapak, salah seorang ya, kalau tiap Ramadan itu dia nyumbangkan beras sekian kintal, itu ditaruh di Masjid Al-Badar. Sayangnya dia non muslim gitu ya, sehingga ya udah terima, tetapi lagi-lagi dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sehingga pernah muncul pertanyaan, ya Rasulullah, orang ini baik gitu ya, orang ini baik lah, baik banget bahkan gitu ya, tapi dia tidak mengakui kenabianmu, dia tidak mengakui dua kalimat syahadah ini, tapi dia baik, dia tidak pernah menyakiti tetangganya, dia bahkan membantu tetangganya dan sebagainya. Maka di mana letak keadilan Allah? Bahasanya seperti itulah. Maka disampaikan, ya wahai sahabatku, kalaupun ada orang seperti ini, maka Allah balas dia pada saat sakaratul maut. Ya, jadi kalau jangan jumpai orang non muslim ya, kemudian dia baik gitu ya, itu insya Allah nanti begitu kematiannya dia akan dimudahkan Allah, smooth gitu ya. Pada di hadis yang lain disebutkan bahwasanya orang yang berakhir dengan su'ul khotimah ya, su'ul khotimah berarti mereka meninggal dengan tidak muslim ya, maka mereka ini akan dimatikan seperti ini, nyawanya atau ruhnya akan dicabut seperti garpu tala yang menarik di kapas begitu kerasnya. Tetapi buat orang-orang non muslim yang tidak mengucapkan kalimat syahadat tersebut gitu ya, kemudian mereka memiliki kebaikan-kebaikan terhadap manusia yang lain, Allah balas pada saat itu. Setelah itu selesai. Ya, sehingga di pendapat yang lain disebutkan bahwasanya nanti yang namanya hisab itu hanya berlaku untuk orang-orang beriman. Sekali lagi ya, hisab itu hanya berlaku untuk orang-orang beriman. Kenapa? Karena orang tidak beriman nggak perlu dihisab, langsung masuk neraka gitu ya. Sekali lagi ya, jadi hisab itu hanya berlaku pada orang beriman, yang tidak beriman langsung masuk neraka. Yang beriman ini baru dihisab. Apakah langsung masuk surga ya? Semoga kita semua langsung masuk surga ya. Amin gitu ya. Atau apakah nanti masuk neraka di 10 tahun ya, 20 tahun gitu ya. Maka kalau udah termasuk yang seperti ini, itu penting hadir majelis ilmu seperti ini. Jadi saya sering sampaikan ya, nanti pada saat misal ya ada si Allah tuh ya, bukan kita. Ini divonis Allah masuk neraka dulu selama 100 tahun misalnya ya. Dan ternyata beliaunya ini aktif hadir di majelis ilmu kita ini, di Masjid UI ini gitu ya. Kemudian diantara kita ada yang kenal beliaunya. Kemudian dan kita, alhamdulillah kita semua langsung masuk surga lah gitu ya. Kita cari ini kayaknya biasanya yang hadir ada 20 orang, tinggal baru 19 gitu ya, satu kemana itu? Ya Allah, ada satu teman kami yang belum ada. Pada itu mungkin baru berjalan 2-3 hari gitu ya. Maka Allah perintahkan cari. Begitu ketemu bisa langsung kita kasih syafaat, kemudian beliau masuk surganya Allah. Padahal mestinya divonis 100 tahun gitu ya. Baru 2-3 hari udah bisa masuk surga. Ini pentingnya majelis ilmu. Lagi-lagi ini pentingnya majelis ilmu. Oke, baik. Bapak ya Allah, begitu juga disampaikan di sini di dalam surat ke-9 misalnya ya, ayat ke-64-65 ya. Itu juga disebutkan bahwasanya katakanlah apakah patut ya sesuatu yang lain dari Allah kamu suruh aku menyembah, hai orang yang bodoh gitu. Jadi menyebutan orang yang menyembah selain Allah itu adalah orang-orang bodoh. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada mereka yang sebelumnya, artinya Nabi sebelumnya, bahwa jika engkau menyekutukan Allah, niscaya gugur amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu Allah, ini yang terus kita harus kuatkan terkait dengan dua kalimat syahadah ini, dan artinya kita termasuk orang setelah masuk ya di dalam Islam ini dengan dua kalimat syahadah tersebut. Ya, kita sudah termasuk madkhul ilal Islam. Ya, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kesehariannya
maka akan terjadi persatuan yang kokoh atau yang terjadi persatuan. Ini kira-kira penjelasannya bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Jadi dengan memahami atau melaksanakan amal 2 kalimat syahadat, itu akan terjadi persatuan, tidak akan terjadi pecah belah dan sebagainya. Nah, ini penjelasannya mohon diberikan kepada kami, barangkali belum memahami itu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak J, jadi kalau misal umat Islam ini, ya, orang yang beriman kemudian memahami 2 kalimat syahadat dengan benar, maka insya Allah bisa dipastikan persatuan umat manusia akan terjadi. Kenapa? Yang pertama, gitu ya. Jadi di situ bagaimana Rasul sampaikan, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, maka tentunya darahnya itu menjadi haram untuk ditumpahkan, hartanya, kehormatannya dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, itu juga disebutkan maksudnya di dalam hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum, gitu ya, tidak beriman seorang hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintainya dirinya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Allah, maka tentunya nanti kita akan punya 1001 alasan untuk bisa memahami saudara kita sang muslim. Misal kita ada perbedaan dalam hal, tapi pemahaman akidahnya benar, ya, bahkan masyahadah benar, gitu ya. Kemudian ada perbedaan di sisi ibadahnya misalnya. Maka orang-orang seperti ini dia gunakan sebagaimana Rasulullah Allah SWT firmankan dalam satu ayatnya, lana amaluna walakum amalukum. Ya, jadi bagiku adalah amalku, bagimu adalah amalmu. Yang ini semua sudah mereka punya alasan. Oh, dia melakukan misal bonus, ada bonus yang tidak bonus, itu tidak masalah. Ya, termasuk juga misal masalah rojab ini, gitu kan, kalau tagih ramai ini ya, bahwa puasa rojab ini hadisnya dhaif, bahkan palsu dan sebagainya, gitu kan, sering muncul itu ya. Padahal yang melakukan hal ini dia menggunakan hujah yang umum, gitu ya. Apa itu? Bahwasanya barang siapa yang berpuasa di bulan haram, maka Allah akan dimakan ini. Niatnya udah diatur aja, gitu ya. Ya, ini puasa di bulan haram, bukan puasa Rajabnya dan sebagainya. Ini contoh lah. Betapa saat mereka melakukan satu amalan-amalan kemudian punya hujah, udah kita terima keyakinan dia. Contohnya seperti itu. Maka setelah kalau pemahaman 2 kalimat syahadahnya benar, maka bisa dipastikan tadi akan saling menjaga kehormatannya, 2 akan senantiasa saling mencintai, gitu ya. Dan betul-betul apa yang dalam bahasan kitab sebelumnya, ya, bahwa betul-betul apa yang kita inginkan kebaikan untuk diri kita, maka kita ingin kebaikan kepada saudara kita. Saat kita tidak ingin mendapatkan satu keburukan atas diri kita, maka kita juga tidak ingin keburukan terjadi pada saudara kita. Itu kaitannya dengan kehidupan sadari. Kemudian kaitan dengan amaliyah kita, walaupun banyak, ya, makanya muncul mazhab yang lain selain mazhab, ada mazhab yang lain, gitu. Okay, tidak masalah. Selagi mereka punya hujah, silakan. Kalau ngaten nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, misalnya ada orang non muslim, ya, tiba-tiba itu dia ingin ikut Islam, ya, tapi membaca syahadatnya itu sendiri, tidak ada yang menyaksikan. Ini boleh dan sah atau tidak sah, Pak? Oke. Makasih. Baik. Selalu lagi, ini beliau pengalamannya banyak lah. Boleh, kesemuanya boleh. Jadi 2 kalimat syahadat itu persaksian kita dengan Allah. Yang bagikan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kami saya bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Boleh. Ya, tetapi pada akhirnya nanti perlu itu disampaikan pada yang lain, karena di hujah yang lain disebutkan bahwa isyhadu bi anna muslimun, saksikan saya adalah orang muslim. Tidak boleh selamanya sembunyi-sembunyi, tidak boleh. Jadi pengucapan awalnya boleh, tidak harus disaksikan pada orang lain, pada akhirnya harus menyatakan tersebut. Satu. Yang kedua, ada banyak hal, termasuk kemarin yang kita sampaikan terkait dengan salat jamaah misalnya, ya. Salat jamaah ini kenapa banyak yang mengatakan ini wajib, gitu ya. Karena
hukum sebuah itu kan, hukum dalam Islam kan ada minimal 4 ya. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, ada 5 gitu ya. Dikatakan wajib manakala apa? Manakala kita laksanakan dapat pahala. Kalau kita tinggalkan dapat dosa. Dan betapa Rasulullah sempat mengancam gitu ya. Jadi minta pada sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar ya. Kemudian ada sahabat yang suruh imami ya. Kemudian siapa laki-laki yang di rumah yang tidak datang untuk bersolat jamaah, maka akan aku bakar rumahnya. Artinya saat dia meninggalkan itu, Rasulullah akan berikan satu sanksi atas dia. Maka itu menjadikan hukumnya wajib. Misalnya ya. Maka ini otomatis nggak akan bisa tersembunyi gitu ya. Tak boleh terus akhirnya tersebut. Tetapi lagi-lagi kalau konteksnya tadi adalah awal ucapan esok itu boleh. Nih, cuma di dalam beberapa kisah gitu ya, para sahabat hampir semua itu dia mengucapkan kalimat syahadat disaksikan oleh 1-2 orang. Paham Ustaz mengatakan ya. Baik, teman-teman ya. Baik. Itu yang pertama ya. Jadi dari 2 kalimat syahadat itu merupakan madkhal ila Islam, yakni pintu masuk ke dalam Islam. Yang kedua Bapak Ibu, jadi 2 kalimat syahadat ini, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah termasuk khulasah ta'limul Islam ya, intisari ajaran Islam. Ya, intisari ajaran Islam. Jadi sebagaimana Allah firmankan misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 ya ayyuhan nas ya, hai manusia, ubudullah, sembahlah Allah ya, yang telah menciptakanmu dan orang yang sebelummu agar kamu bertakwa gitu ya. Kemudian dan aku juga menciptakan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ya, itu 2 kalimat syahadat. Oke, Bapak Ibu Allah, di dalam kalimat ini, dalam kitab ini disebutkan bahasanya yang pertama, kenapa 2 kalimat syahadat ini merupakan khulasah ta'limul Islam, yakni intisari ajaran Islam. Karena apa? Karena pemahaman Muslim terhadap Islam itu bergantung kepada pemahaman pada 2 kalimat syahadat tersebut. Seluruh ajaran Islam itu terdapat dalam 2 kalimat syahadat tersebut. Sama lagi ya, seluruh ajaran Islam terdapat pada 2 kalimat syahadat tersebut. Ada 3 hal prinsip dalam 2 kalimat syahadat. Perhatikan ada 3 hal prinsip itu. Dalam kitab ini disebutkan ada 3 hal prinsip dalam 2 kalimat syahadat. Yang pertama yakni pernyataan kalimat la ilaha illallah, yang merupakan penerimaan penghambaan ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian melaksanakan manhajnya atau sistem aturan Allah merupakan ibadah kepadanya. Sama lagi. Jadi prinsip yang pertama dari 2 kalimat syahadat ini adalah merupakan pernyataan kalimat la ilaha illallah merupakan penerimaan penghambaan atau ibadah kepada Allah saja. Kemudian melaksanakan manhaj atau sistem aturan Allah merupakan ibadah kepadanya. Artinya Bapak Ibu, seluruh amalan kita, baik itu ibadah ritual maupun muamalah kita, itu akan bernilai ibadah jika itu karena Allah. Mungkin pernah kami sampaikan dalam majelis ini pula, kalau ibadah ritual kita itu syaratnya 3. Itu baru bernilai ibadah. Yang pertama adalah ikhlaskan Allah, karena Allah dulu. Kemudian yang kedua masyru'iyah, ada syariatnya. Jenengan sholat maghrib, sholat isya, jenengan puasa ya. Kemudian jenengan rawuh di majelis ini seperti ada syariatnya. Kemudian yang ketiga ada kaifiatnya, ada tata caranya. Kenapa sih sholat gerhana itu 2 rakaat tapi rukuknya 4 kali gitu ya? Kenapa sih sholat id itu 2 rakaat tapi takbirnya 7 dan 5 gitu ya? Ini ada kaifiat. Jika ini kita ikuti maka ini menjadi ibadah. Karena Allah masyru'iyah dan kaifiat. Kemudian kalau yang non ritual, muamalah kita, dahar jenengan semua gitu ya, minumnya ya, pakaiannya dan sebagainya, syaratnya cuma 2. Lebih simpel, syaratnya cuma 2. Yang pertama tidak bertentangan dengan aturan Allah. Artinya makan apapun boleh kecuali yang dilarang Allah. Pakaian seperti apapun boleh kecuali yang dilarang oleh Allah. Aktivitas apapun boleh kecuali yang dilarang oleh Allah. Itu syarat pertama. Syarat keduanya karena Allah.
Sehingga jenengan non sewu pagi-pagi ya bapak ya pergi belanja ke warung gitu ya, belanjakan istrinya itu, ini bukan karena disuruh istri tapi karena Allah gitu. Ibadah bapak ya. Jenengan sebelum tidur ya kemudian bercengkerama dengan istri ya, itu bukan karena cinta sama istrinya tapi karena Allah, ibadah. Ini pentingnya di situ Bapak Ibu. Jadi lagi-lagi disebutkan bahwasanya seluruh amalan kita akan bernilai ibadah jika itu kita gantungkan hanya kepada Allah saja. Oke, baik. Prinsip yang kedua, prinsip yang kedua Bapak Ibu, itu disebutkan bahwasanya menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah merupakan dasar penerimaan cara penghambaan itu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifiatnya dari Rasulullah. Jadi sehingga Bapak Ibu berkali-kali kami sampaikan di dalam satu ayat, saya lupa ayat berapa, itu nanti Allah itu akan menjadikan Rasulullah dan umat Islam itu menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Lagi-lagi dengan apa? Yakni manusia, umat Rasulullah ini kenapa nanti masuk surga lebih dulu sebelum umat-umat sebelumnya? Artinya umatnya Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa itu belakangan, kita duluan. Jadi kita menjadi saksi, kita menjadi orang beriman dulu, kemudian kita menjadi saksi atas amalan dia, setelah itu kita masuk surga, baru dia mengikuti. Tapi di saat yang sama Rasulullah itu menjadi saksi atas amalan kita, bukan amalan umat-umat sebelumnya. Sehingga nanti ada dijumpai orang-orang yang sholat, puasa, zakat dan sebagainya, dia nangis sejadi-jadinya karena Rasulullah tidak berkenan jadi saksi atas amalan dia. Kenapa? Karena menselisihi Rasulullah. Karena kaifiatnya tidak seperti Rasulullah. Ya ini penting, ini penting sekali buat kita semua sehingga kita upayakan ya kita ada hujah yang setiap amalan yang kita lakukan ada hujahnya. Insyaallah ya, ini lagi-lagi penting buat kita semua ya. Jadi prinsip yang kedua yang menyebut Nabi Muhammad SAW merupakan dasar penerimaan cara penghambaan itu dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah teladan dan ikutan dalam mengikuti minhaj atau sistem Rasulullah tadi. Prinsip yang ketiga prinsip yang ketiga yang merupakan intisari ajaran Islam tadi, yakni menyebutkan bahwasanya penghambaan kepada Allah SWT itu meliputi seluruh aspek kehidupan. Sumuliyatul Islam ya itu namanya udkhulu fis silmi kafah. Hai beriman, masuklah kepada Islam secara keseluruhan. Lagi-lagi penghambaan kepada Allah itu meliputi seluruh aspek kehidupan. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah, ya, dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat lain dan sebagainya. Jadi lagi-lagi yang pertama penyataan Allah lain Allah tadi, yang kedua jadikan Rasulullah adalah contoh sistemnya, kemudian yang ketiga adalah penghambaan kepada Allah SWT. Baik, itu yang pertama. Yang pertama yang merupakan intisari ajaran Islam. Yang kedua disebutkan dalam kitab ini bahwa dua kalimat syahadat itu adalah khulasatul ta'limul Islam. Itu kenapa? Karena makna la ilaha illallah adalah penghambaan kepada Allah SWT, wujud penyerahan diri hanya kepada Allah saja yang menciptakan manusia. Yang ketiga disebutkan pada sini bahwa Rasul diutus dengan membawa ajaran tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sehingga melalui contoh Rasulullah SAW manusia melakukan ibadah yang tepat dalam melaksanakan syariat Islam. Tadi itu ya. Kemudian yang berikutnya ternyata disebutkan bahwasanya Muhammad Rasulullah SAW adalah teladan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan dibahas kalimat la ilaha illallah itu ya. Ada ilah selain Allah, itu juga ada nanti la ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La razaq illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. La rahman illallah, tidak ada yang memberikan kasih sayang kecuali Allah. Itu kekuatannya akan besar. Sehingga Bapak Ibu yang berikutnya disebutkan bahwasanya kenapa kalimat syahadah merupakan intisari ajaran Islam? Karena aktivitas hidup itu hendaknya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, karena dengan mengikutinya akan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi disebutkan bahwa seluruh aktivitas hidup manusia secara individu, masyarakat maupun negara itu mesti ditujukan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan terakhir disebutkan bahwasanya merupakan intisari ajaran Islam. Kenapa? Karena Islam
adalah satu-satunya syariat yang diridhoi Allah SWT, tidak dapat dicampur dengan syariat lain. Inna dina indallah Islam. Ini yang saya pernah ketemu seorang teman ya, beliaunya dulu kabar Injil, namanya Yohanes Batubara, masuk Islam berubah menjadi Muhammad Yunus Batubara gitu ya. Itu beliau karena ayat ini. Inna dina indallah. Sesungguhnya agama yang benar itu adalah Islam. Dan dia coba cari di kitab mereka ya, itu tidak ada yang menyebutkan bahwa agama dia itu benar di hadapan Tuhan dia. Tidak ada satupun, hanya Islam. Itulah menjadikan dia sesungguhnya ada satu penegasan kebenaran agama yang diyakini oleh Tuhan yang kita semua. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kita sehingga kita nanti bisa menjalankan ini semua. Allahumma amin. Masih banyak ya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua terkait hal ini. Baik Bapak Ibu Allah, itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan kita Allah berikan kekuatan kita untuk bisa istiqomah dalam majelis ilmu. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya hadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur lil mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izul Islam wal muslimin wal mujahidin bi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.